Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Argan Bae. Hari ini kita mencoba untuk mengenalkan bagaimana cara penggunaan kompas dan memakai kompas pada peta tersebut. Oke, hari ini kita bersama teman kita, adik-adik Dewan Kerja, yaitu Elsa, dan yang kedua ada Agus dan ada sengaja saya bersama mereka karena kita di sini sama-sama juga untuk belajar dan saling berbagi, sehingga semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, langsung saja. Oke, sebelum kita memulai cara untuk menggunakan kompas, ada baiknya kita mengetahui apa itu kompas. Nah, kompas ada beberapa bagian. Yang pertama kita harus mengenal apa itu. Pertama adalah bodi kompas. Mungkin bisa dilihat sendiri bodi kompas. Dan yang kedua, ini ada pengait yang berfungsi untuk menyelaraskan jempol dalam memakai kompas. Terus ada tutup dial, namanya tutup dial seperti ini. Dan bodi kompas bisa dijadikan juga sebagai alternatif penggaris. Yang di sini adalah benang visir yang berfungsi untuk membidik, dan yang ada lubang kecil ini adalah keker bidik, dan ini adalah kaca pembesar guna untuk melihat angka derajat yang akan dicari. Oke. Dalam menggunakan kompas itu keker bidik dengan visir harus sejajar, dan posisi kompas itu harus rata, tidak boleh mereng atau posisinya nungging, karena nanti akan menghasilkan sudut yang berbeda, koordinat yang berbeda. Nah, seperti ini. Dan fungsi dari kaca pembesar itu melihat angka pada dial kompas itu sendiri, dengan ditandai garis kuning yang memposisikan koordinat yang akan kita tentukan. Kompas, untuk memakai kompas itu yang perlu diperhatikan, kita harus memposisikan tubuh kita berdiri lurus, nggak boleh mereng, nggak boleh ke depan. Yang penting kita lurus sehingga bisa memposisikan kompasnya rata-rata air. Namun satu hal yang perlu diketahui, untuk masalah posisi itu opsional, masing-masing menyesuaikan. Yang jelas intinya kompas tidak boleh dalam posisi tidak stabil, harus rata, sehingga kita bisa mendapatkan titik koordinat yang lebih tepat lagi. Coba bidik untuk yang ada atau pohon yang di depan itu. Namun satu hal lagi, dalam membidik suatu target, dalam membidik suatu derajat, itu pertama kita harus memposisikan kompas pada titik nol, yang mana titik nol kompas itu sendiri itu mengarah tepat pada posisi utara. Jadi yang pertama kita harus memposisikan kompas kita pada utara.
baru kita bisa mencari titik koordinat yang diinginkan. Coba cari. Memposisikan, nggak kelihatan ya. Memposisikan untuk mencari titik koordinat, yang pertama kita harus menitik nolkan pada posisi utara yang ada panah di kompas, baru bisa kita untuk mencari titik yang kita inginkan koordinat. Setiap tujuan patokan bidik itu harus ada patokan. Contoh, ketika kita mau membidik dari titik 0 utara, koordinat 0 derajat, itu kita ingin membidik suatu titik seperti pohon di depan. Ada satu pohon yang memang kita patokan, maka kita harus membidik ke pohon tersebut. Nah, dalam hal mekanisme pemakaian kompas itu ada namanya back azimuth. Itu penentu titik balik yang mana fungsinya untuk memastikan bahwa koordinat kita memang benar pada jalurnya. Contoh, dalam pembidikan itu ada yang namanya rumus 180 derajat patokannya. Jika titik koordinat didapatkan 220, berarti posisinya di atas 180, maka dikurangi dengan 180. Namun jika titik koordinat didapatkan 100 di bawah 180, maka ditambahkan dengan 180. Contoh, saya akan membidik pada titik dari 0 ya. Oke, dari utara Gus. Saya akan membidik pohon yang di sana. Nah, pada pohon yang di sana itu terdapat pada koordinat 260. Nah, untuk menentukan back azimuth titik balik, berarti 260 itu dikurangi dengan 180, berarti posisinya ke 80. Itu menentukan titik balik dari sini. Terus dari pohon itu tembak, Gus. Dari pohon itu. Dari pohon ini ke sana. Pohon tuh, tembak ke sini ya. Posisi tembak apa? Ya. Berapa? 80. Nah, itu adalah angka yang pasti. 260 dikurang 180 berarti titik balik atau kata lain back azimuth itu 80. Nah, jadi penentuan back azimuth itu menentukan kepastian jalur yang akan kita lewati. Kita sebagai yang hobi berkegiatan di luar ruangan atau di alam bebas, kompas dan peta itu sangatlah penting sebagai alat navigasi kita dalam mencari titik koordinat yang sudah ditentukan atau kita mencari jalan yang ingin dilewatkan.
Jadi untuk membidik kompas itu memang harus diperlukan ketelitian. Yang pertama, ketenangan, dan itu harus dimiliki, karena kalau tanpa ketenangan maka gerakan atau jarum yang ada pada kompas ini akan sulit menempati posisi yang semestinya. Itulah sedikit tutorial dari saya tentang kompas. Nanti kita akan kombinasikan dengan peta, bagaimana cara menggunakan peta dan menggunakan kompas pada peta yang saya